Pencanangan Gerakan Perbaikan Irigasi tahun 2015 yang terselenggara pada hari ini, Jumat 30 Januari tahun 2015, bertempat di Lumbung Pangan Subak Mayong Pemukulan, Desa Rendikit, Kecamatan Seririk, Kabupaten Buleleng. Yang kami hormati Bapak Camat Seririk, yang kami hormati Bapak Koordinator Petugas Pertanian dan Peternakan Kecamatan Seririk, serta para PPL Wilbins bersama Perbekal Rendikit. Yang kami hormati pula para klien Subak dari Mayong Pemukulan, Rendikit, Tebu Merte, dan hadirin yang kami hormati. Adapun susunan acara pada pagi hari ini yaitu Komandan Kodim 1609 Buleleng. 5. Penandatangan fakta integritas kerjasama dalam rangka pelaksanaan ursus Komandan Komando Distrik Militer 1605 Buleleng. Yang saya hormati Kepala Dinas DU atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Camat Seririk, aktor petugas pertanian Kecamatan Seririk beserta para PPL. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Rendikit serta klien Subak Rendikit beserta keramu saya hadir pada pagi hari ini. Om Swastiastu. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa di Desa Yang Diwasu bahwa pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat dalam rangka menghadiri pencanangan gerakan perbaikan irigasi yang dipusatkan di Subak Rendikit, Kecamatan Seririk. Nah, dalam rangka mengisi pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan sektor pertanian, bahwa kita di Buleleng telah melakukan beberapa kegiatan atau terobosan dalam rangka peningkatan produksi, kemudian dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Nah, beberapa kegiatan itu yang sudah kita kerjakan antara lain ada program peningkatan ketahanan pangan, kemudian ada program peningkatan kesejahteraan petani. Jadi berkaitan dengan hal itu, karena Buleleng itu potensinya sangat besar sekali di bidang pertanian, khususnya itu kita kerjakan melalui kegiatan optimasi lahan. Jadi untuk Kabupaten Buleleng itu mendapatkan, itu sudah ada peningkatan kurang lebih sekitar 800 ton, di mana tahun 2014 jumlah pupuk subsidi itu kurang lebih sekitar 14.000 ton. Nah, dengan penambahan beberapa sarana produksi mulai dari bibit, kemudian pengolahan tanah, kemudian perbaikan jaringan irigasi, termasuk juga pemupukan, itu diharapkan bisa meningkatkan produksi paling tidak ya 10% per hektar per tahunnya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah kegiatan yang telah kita lakukan dalam rangka pengembalian atau pemberantasan hama dan penyakit yang menyerang tanaman padi. Jadi dengan upaya pengendalian ini kita harapkan juga bisa menekan hilangnya hasil atau produksi pertanian yang menyerang dan mengganggu tanaman padi para petani kita. Nah, perlu juga kami informasikan di sini ada beberapa permasalahan mungkin yang perlu diketahui dan perlu diupayakan penyelesaiannya atau pemecahannya, antara lain alih fungsi lahan. Ya. Jadi alih fungsi lahan ini belakangan ini cukup hari ini dimohonkan supaya ikut membantu memberikan ya pencerahan kepada para petani kita untuk bisa menekan alih fungsi lahan, baik yang diperuntukkan untuk pembangunan perumahan atau pembangunan fasilitas lainnya. Sehingga ini perlu mendapat perhatian Bapak-Bapak ya. Dari hasil analisa yang kami miliki, dulu tingkat kesuburan tanah di Kabupaten Buleleng dengan kandungan bahan organiknya
Nah, sehingga ini perlu ada upaya-upaya bagaimana mengembalikan tingkat kesuburan tanah yang diharapkan Bapak melalui Klian Subak, Bapak anggota bisa memanfaatkan pupuk organik untuk membantu meningkatkan kembali tingkat kesuburan tanah yang sudah mengalami penurunan. Nah, kemudian permasalahan berikutnya seperti tadi kami sampaikan adalah jaringan irigasi yang mengalami penurunan kualitas. Jadi ada beberapa jaringan irigasi yang di sana sini mengalami kerusakan. Nah, itu perlu upaya perbaikan. Dari catatan yang ada pada kami, kurang lebih sekitar 62% jaringan irigasi itu mengalami kerusakan. Jadi dengan demikian harapan kami pada kesempatan yang baik ini mohon dengan bantuan dari Bapak Dandim untuk ikut bersama-sama mendampingi Klian Subak, kemudian anggota Subak untuk bersama-sama membantu melakukan perbaikan jaringan irigasi. Nah, kepada wilayah atau daerah yang lainnya yang kurang mampu menghasilkan beras. Jadi kami kira itu yang bisa kami sampaikan secara singkat. Mudah-mudahan dengan kegiatan pencanangan perbaikan jaringan irigasi hari ini bisa menambah, bisa memberikan semangat kepada kita dalam rangka meningkatkan produksi tanaman padi khususnya atau tanaman pangan yang lainnya. Sekian dan terima kasih. Kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kami tutup dengan parami santi. Om Santi 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 Om. Saya hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng. Yang saya hormati Bapak Kadis PU yang mewakili, Bapak Camat, Pak Nan Ramil, kemudian Pak Mekel, kemudian juga Bapak Pemilihan Pertanian Calon Sirit, dan Bapak-Bapak dari Subak, Rindiket, para Babinsa, dan tamu undangan yang lainnya. Yang mohon maaf, saya mungkin tidak bisa sebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita selalu mengucapkan puji syukur kehadiratnya karena atas rahmat dan hidayahnya Tuhan Yang Maha Kuasa Idang Dewasa, kita semua bisa berkumpul di sini dalam rangka kegiatan pencanangan gerakan perbaikan irigasi di Kabupaten Buleleng. Jadi perlu saya sampaikan kepada bapak-bapak sekalian bahwa jadi ini TNI hadir karena rohnya TNI dari dulu, bahwa kita lahir memang dari rakyat. TNI kan lahirnya setelah rakyat berjuang. Nah, rakyat berjuang, setelah selesai perjuangan kembali, yang kembali jadi petani-petani, yang kembali jadi pedagang-pedagang, yang tadinya jadi pegawai, yang masih tetap ingin jadi tentara, ya itu langsung digabung jadi satu menjadi Badan Keamanan Rakyat yang sekarang ini tumbuh jadi TNI. Jadi semuanya dari dulu yang merebut kemerdekaan ini bukan TNI. TNI lahir setelah merdeka. Yang merebut kemerdekaan adalah rakyat yang dulu bersama-sama berjuang. Dulu seperti Ibu Sri Mulyani di sini berjuang di sini, yang suplai makanan dan sebagainya itu adalah masyarakat. Karena ini adalah ketahanan pangan, ini swasembada pangan. Ini awalnya waktu saya apel di Pangkalan Bun, Pak, ini cerita sedikit Pak Kadis, dari saya cerita juga. Ini Pak Jokowi cerita di depan para dandim sekalian, dia bilang saya bukan dari luas lahan atau luas tanam, tapi dihitung dari luas panen. Karena kalau kita luas lahan itu dihitung mulai irigasi, galengan, itu namanya luas lahan. Jadi kalau pertanian banyak. Luas tanam berarti yang lahan yang ditanami padi itu. Kalau luas panen berarti dari yang ditanam itu berapa yang bisa panen. Mungkin yang satu dimakan hama, kena cuaca dan sebagainya, itulah yang dihitung. Makanya tadi Pak Kadis pun bilang, ngomong sama saya, karena lahannya luas tanam sedikit kok, luas panennya sangat banyak. Karena memang kita nanam setahun 3 kali, sehingga lahannya tetap, tapi nanamnya berkali-kali, sehingga luas panennya jadi luas, jadi lebih banyak lagi. Ini yang perlu kita sampaikan kepada Bapak sekalian. Mudah-mudahan dengan adanya pendampingan ini, ya nanti kalau ada babinsa nggak bener Pak, laporkan, nanti kita tanam di sawah, dia jadi pupuk sana.
Kalau bisa kita tanam di sawah sana kan dia dimakan sama ulat di situ karena dia makannya beras rakyat, udah jadi pupuk organik gitu. Kan begitu. Jadi karena kasar juga tidak main-main. Kalau ini gagal, ya ini gagal semuanya ini dari mulai panglima, mulai danrem, dandim dan ramil ini semuanya diproses nih Pak. Makanya nanti kalau Pak Subah ini tiap hari dimintai data sama bisa, ya jangan ini. Memang itu tugasnya harus minta. Karena kita mencari apa kesulitan. Memang kita beberapa kali sudah dapat informasi juga seperti irigasi dibangun rumah, kemudian ditutup sehingga untuk pembersihan irigasi susah. Ini pun juga sudah kita tampung juga, kemarin kita sampaikan juga sama Pak Wakil Bupati, Pak Bupati, kesulitan ini mudah-mudahan dengan ada gitu mungkin pembangunan nanti IMB-nya dan sebagainya akan lebih diperhatikan lagi. Kemudian izin untuk alih fungsi lahan mungkin agak susah. Sering ke sawah, memandang ke sawah, pasti matanya sehat-sehat. Gak ada petani-petani yang tua-tua dulu pakai kacamata, karena dia sering memandang sawah yang menghijau. Kalau sekarang sering rusak pakai kacamata ini, selama juga mulai malas. Ya, anak-anak muda sekarang mulai malas untuk bertani, karena kita tahu bersama bahwa Bali adalah pusat kedatangan pariwisata, destinasi pariwisata, sehingga sebagai guide itu lebih menjanjikan. Sekali guide dapat uang, sehingga dalam tahu petani mungkin mulai dari pembibitan, pengolahan lahan, kemudian mulai pemeliharaan dari pemupukan sampai dengan mungkin penyemprotan hama, sampai panennya perlu waktu, ya perlu waktu, mungkin waktunya sampai 3 bulan, mungkin paling cepat 2 bulan setengah. Tapi kalau guide sekali jalan langsung bayaran, sekali jalan bayaran, risikonya tidak ada. Ini risikonya berjuang. Nah, kemarin di perencanaan Brigade Tanam ini sudah diikuti semua kodim yang ada di Bali. Jadi Brigade Tanam yang kemarin kita canangkan ya Pak, jadi semua kodim-kodim mulai dari Karangasem sampai Jembrana, Gianyar sampai Bangli sana, Badung sampai Klungkung, ini sudah membuat laporan Brigade Tanam untuk kegiatan ini. Kita sebagai contoh. Jadi kita sebenarnya memang budaya yang ini saya yakin memang banyak orang hebat-hebat. Karena sejarahnya beliau dan sebagainya beda dengan yang di selatan. Kalau di selatan susah jadi penyanyi, di sini penyanyi pun banyak gitu. Jadi kan itulah orang Singaraja. Ketemu pun ya Mas Kleng di sini. Itu pun orang Jawa Timur, orang Timur orang Jawa Timur sama. Kalau kita ketemu tanya, Janjo, bisa urip tawakmu kan gitu. Jadi masa ini kamu masih hidup ternyata kan gitu. Kita gitu, sampean Mas Kleng kamu masih hidup juga di sini. Kita kan mati. Sama seperti itu, tapi itulah keakraban. Tidak ada rasa di hati ini. Jadi apa yang di luar selesai, tidak ada lagi ya di dalam ini ada habis itu kita ini. Tetapi yaitu karena memang dari dulu orang Beleng itu darahnya darah pejuang Pak, jadi nggak bisa ditantang gitu kan. Kalau saya lihat nih di sini berantemnya pasti ya tantangan itu berantem. Tapi saya lihat berantemnya bagus ini karena berantemnya mabuk dulu. Swasembada Pangan Nasional khususnya di Kabupaten Buleleng menyatakan akan turut mengawal pelaksanaan penanaman dan meningkatkan produksi di tahun 2015 melalui sinergitas potensi tugas kewenangan serta program yang ada di masing-masing institusi. Ketiga. Bapaknya di dua ketiga. Terima kasih, kami silakan kembali ke tempat.
Bawahnya Pak, Pak, ke bawahnya di Pak. Batu kendor loh Pak. Sini loh Pak, menceng sini loh. Menceng sama. Menceng Pak, menceng Pak, menceng. Wes. Foto dari depan itu. Kita pegangnya gini aja. Di bawahnya Pak, di bawah. Ini singa gambar ya. Alan Singaru. Laporan. Mana? Iya. Siapa? Hei, mana gaya? Udah jantung.